Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sawaban liman ihtada. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat sehingga bisa bertatap muka lagi. Kemarin-kemarin saya diberi nikmat sakit dan karenanya alhamdulillah sehat itu luar biasa. Saya kemarin kalau lihat sate yang biasanya doyan, menghirup baunya aja males. Jadi orang sehat itu luar biasa. Semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit info bahwasanya kalau kita istiqomah, misalkan tiap hari kita jamaah atau tiap hari kita salat rawatib atau salat tahajud. Suatu ketika kita dalam perjalanan capek biasanya kan, kalau dalam perjalanan salat wajib aja boleh dijamak dan dikosor. Jadi kalau sering salat rawatib, kalau dalam perjalanan itu boleh tidak melakukan salat rawatib, salat sunnah sebelum fardu. Dan kita dapat pahala. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Jadi kalau orang istiqomah itu misalkan bapak ibu di sini istiqomah tahajud atau Senin Kamis ternyata sakit, otomatis tidak puasa, tidak tahajud, tapi kita dapat pahala. Kita mulai kajian kita. Kajian kita adalah kajian hikam Ibnu Athaillah. Tapi sebelum kita mulai dengan fikih dulu. Kemarin kita sudah membahas wudu. Biasanya adik-adik di sini yang sering lupa wudu. Yang batalin wudu ada berapa? Misalkan Mas Pano wudu, kemudian pas mau ke masjid ada tai ayam keinjek, batal nggak Mas Pano? Mas Pano batal nggak? Mas Ian kalau lagi wudu nginjek tai ayam batal nggak? Batal. Mas Ihza batal nggak? Batal. Mas Yusrin? Enggak. Kalau wudu nginjek tai ayam nggak batal. Ya ingat-ingat, lupa lagi kan? Tai ayam bukan hal yang membatalkan wudu. Satu lagi soalnya, misalkan Mas Ican wudu, terus dikasih makan sama saya, makannya ayam, batal nggak wudunya Mas Ican? Hah? Enggak. Mas Farah batal nggak? Kalau wudu makan, batal nggak? Hah? Enggak. Mas Yusril? Mas Yusril hebat ya, jawabannya lengkap. Nggak batal, makan nggak batal, tapi disunahkan kumur-kumur biar nanti pas sholat nggak jilat-jilat ya, disunahkan kumur-kumur dibersihkan. Sekarang kita akan bahas tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu pengganti wudhu. Jadi kalau kemarin kita membahas istinja, membersihkan, kalau ini habis buang air besar dibersihkan, itu istinja. Istinja itu bukan pengganti air. Jadi misalkan di hotel kita istinja, membersihkan membersihkan buang air besar atau buang air kecil pakai tisu, maka meskipun ada air tidak masalah. Meskipun ada air boleh pakai tisu. Tapi kalau tayamum harus tidak ada air. Kalau ada air meskipun 1 gelas itu harus pakai air. Jadi harus tidak ada air, kecuali memang airnya cuma 1 ember, sedangkan kita sekeluarga ada 10. Dan air tersebut buat air minum, dan kita tidak tahu air adanya kapan, maka boleh tayamum. Kenapa? Karena air itu buat diminum. Jadi harus benar-benar tidak ada air. Benar-benar tidak ada itu jaraknya seberapa? Jaraknya itu adalah 300 meter. Hadul gaus. Jadi kalau orang minta tolong, misalkan ada orang minta tolong gitu, itu 300 meter biasanya kedengeran. Maka itu jaraknya tidak ada air, itu 300 meter hadul gaus. Dan kita harus yakin, kita menyangka, nomor 2 harus menyangka dalam jarak 300 km itu hadul qurub kalau bahasa Arabnya, jarak 300 meter itu tidak ada air. Misalkan di sini desa Gondang Manis, tidak ada air. 3 km dari sini mana? Mana 3 kilometernya? Dawe, misalkan Dawe. Kita yakin Dawe nggak ada air, maka kita boleh tayamum. Tapi kalau di daerah mana, Bae, sini Bae ya, Gondang Manis, di mana yang dekat sini?
pokoknya 1 kilometer atau 2 kilometer ada banyak air, maka kita harus ke sana karena belum 3 kilometer. Tapi kalau lebih dari 3 kilometer, maka kita boleh tayamum. Jadi tayamum syarat yang pertama itu harus benar-benar memang air tidak ada. Itu syaratnya. Yang kedua adalah caranya. Ini yang unik. Saya dulu belajar tayamum di pondok, pas nyampe Mesir, di Mesir itu air sering mati. Saya nggak pernah praktek. Hampir aja saya ambil wudhu, ambil debu, saya masukin ke mulut. Bayangkan ya kalau debu saya masukin ke mulut gimana? Karena nggak pernah praktek. Nah nanti anak pondok, Mas Yusril, Mas Fahlo nanti ada praktek tayamum. Jadi tayamum itu nggak usah pakai debu 1 mangkok, nggak usah. Nggak usah pakai debu 1 ember, nggak usah. Cukup sedikit debu, 1 ujung sendok sudah cukup. 1 ujung teh sudah cukup. Jadi nggak usah banyak-banyak. Caranya yang pertama mengambil debu 2 kali, yaitu untuk muka dan tangan, itu aja. Boleh lebih, tapi nggak boleh kurang. Jadi muka 1, kemudian tangan 1. Caranya gimana? Kalau muka seperti biasa, kita ambil debu seperti ini, tek-tek. Kemudian kita usapkan di wajah, di muka dengan niat tayamum. Niatnya nggak usah susah-susah. Saya niat tayamum sudah cukup. Nggak usah nawaitu tayamum rabil hadasil asghari, nggak usah. Apalagi ibu yang baru belajar atau bapak-bapak yang baru belajar, niat itu panjang, nanti malah was-was. Kita hindari was-was, cukup saya niat tayamum, kalau mau lengkap karena Allah, itu sudah cukup. Jadi pas musab dalam hati saya niat tayamum, itu sudah cukup. Diusapkan ke muka. Dan debu yang kita ambil itu bukan musta'mal, bukan bekas. Jadi boleh dipakai. Yang musta'mal apa? Debu yang jatuh dari wajah saya. Itu musta'mal. Jadi ketika saya ambil debu, bagusnya saya tayamumnya gini, di sini, di pinggir. Jadi biar yang musta'mal nggak jatuh ke tempat saya ngambil debu. Seperti kemarin air, gimana pas air wudhu? Misalkan ada air cuma 1 ember, kurang dari 2 kulah, itu kita kan boleh wudhu. Tapi caranya gimana? Kita ambil air di ember, kita usapkan wajah, dan kita hati-hati jangan ada yang jatuh dari sini ke ember. Yang air ember kita bisa pakai mandi, bisa kita pakai wudhu. Jadi yang musta'mal itu yang jatuh dari muka, dari wajah. Gitu ya. Caranya yaitu dibasuh muka. Yang kedua ambil lagi, yang kedua kali ambil debu, kita basuh tangan, usap tangan. Caranya bebas, nggak usah kayak yang di fikih-fikih itu, nggak usah. Karena apalagi sudah ibu-ibu, sudah bapak-bapak, nggak usah. Bisa gini-gini nggak apa-apa. Misalkan kita ambil debu, kita tempelkan gini nggak apa-apa. Yang penting tangan kita belum lepas. Kalau sudah lepas, berarti kan namanya harus ngambil lagi, debunya sudah musta'mal, harus ngambil lagi kalau lepas. Kalau nggak lepas gini-gini aja udah bebas. Kalau di fikih caranya gini, ambil debu, kita gini, ya kan? Terus gini. Nah, yang ini jangan diusap, soalnya buat yang sini, nanti ke sini. Tapi kalau ini susah, udah yang penting seyakin-yakinnya sudah semua gitu ya. Seyakin-yakinnya, tapi jangan dilepas. Kayak kemarin air, misalkan nyuci, Mas Yusril saya tanya, misalkan Mas Yusril airnya habis, tinggal 1 ember. Mas Yusril ternyata mau wudhu, tapi Mas Yusril udah nyemplungin baju kotor di ember tersebut. Jadi ada baju kotor. Kemudian Mas Yusril kasih air, ya kan? Kira-kira airnya boleh dipakai wudhu apa enggak? Enggak. Kenapa? Kena najis. Kan bajunya enggak najis, baju kotor bukan najis. Mas Iza ada baju kotor, habis main bola kotor, masukkan ember. Kita masukkan air dari keran, penuh. Tiba-tiba kerannya mati. Mas Iza belum wudhu, boleh nggak wudhu pakai air yang di ember? Boleh. Kenapa? Karena bajunya belum diambil. Mumtaz, Mas Iza. Karena bajunya belum diambil. Kalau bajunya belum diambil, itu adalah bisa mensucikan, sama kayak di sini tangan. Kalau tangannya belum diambil, debu yang di sini tetap mensucikan. Tapi kalau sudah lepas, namanya sudah musta'mal, tidak mensucikan. Jadi kayak tadi Mas Ija jawabannya 100%.
kalau kita punya baju kotor, jangan air dulu baru cemplungin baju. Jadi bajunya mustamal karena apa? Karena kurang dari 2 ulah. Tapi baju dulu kita datangkan air, datangkan air. Kalau ternyata airnya habis, kerannya mati, kita pakai wudhu dulu. Bajunya biarin. Bahkan kita bisa mandi pakai air tersebut, asalkan bajunya belum diambil. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama tadi apa? Mengambil debu 2 kali untuk wajah dan tangan. Kalau 3 kali boleh, 4 kali boleh, 10 kali juga boleh. Yang penting jangan 1 kali. Yang nomor 2 niat. Kalian ambil debu, masukin wajah, usap wajah itu sambil niat dalam hati. Niat itu di dalam hati, nggak usah saya niat tayamum dikeras-kerasin, nggak usah. Dalam hati. Niat itu dalam hati, dan intinya Islam di hati. Seperti kitab hikam yang akan saya bahas itu, hikam itu adalah ilmu yang agar hati kita bersih. Yang ketiga tartib. Ya, tartib, jadi ngambil dulu baru masuki musaf wajah baru niat. Kemudian yang terakhir yang membatalkan tayamum. Nah, yang membatalkan tayamum sedikit beda dari wudu. Kalau wudu yang batalin ada berapa jizi? Ada berapa? Ada? Tangannya 4, malu-malu. Pada berapa ya? Enggak ngapalin ya. Mas Pano berapa? Ada 4, benar nggak? Ada 4. 1 keluar salah satu dari jalan belakang dan jalan depan, pipis atau buang air besar. Nomor 2 apa? Ketemu kulit perempuan dan laki-laki. Syaratnya kemarin sudah dibahas panjang, kulit dengan kulit ya. Jadi kalau megang rambut istri nggak batal, megang kuku istri nggak batal, megang gigi istri nggak batal. Terus yang asal bukan mahram ya, mahram sudah dijelaskan kemarin. Yang ketiga apa lagi? Memegang kemaluan ya, tapi dengan ini, dengan telapak tangan. Kalau sama ini nggak batal. Misalkan kita nggak sengaja kepegang nggak batal kalau kena ini. Atau kita punya anak kecil pipis kita giniin nggak batal. Kalau gini batal. Kalau gini nggak batal. Yang terakhir apa? Yang terakhir masih bisa apa? Hilang akal. Nah, kalau yang batalin tayamum sama 4. Cuman ada tambahan murtad. Kalau wudu habis itu murtad, nauzubillah, kita nggak batal. Kalau tayamum batal. Dan yang kedua ini beda. Jadi kalau sebabnya nggak ada air, kita nggak sakit kan? Sebabnya nggak ada air. Ketika ada air, berarti otomatis nggak boleh tayamum. Tayamumnya batal. Jadi sudah tayamum, ternyata ayah datang dari Jakarta bawa air satu aqua, berarti kita otomatis harus wudu. Kalau sebabnya sakit, misalkan sakit habis dioperasi, kalau kena air perih atau bahkan membahayakan, maka boleh tayamum. Dan yang membatalinya apa? Kalau sakitnya sudah sembuh, berarti nggak boleh tayamum lagi. Ya, jadi cuma ada 3 yang batalin wudu, yang 1, yang nomor 2 murtad, yang nomor 3 itu. Kalau bagi yang sakit, sakitnya sudah sembuh. Bagi yang tidak sakit dan memang nggak ada air, ada air. Sekarang kita akan bahas kitab Hikam Ibnu Athaillah. Jadi kenapa saya bahas kitab Hikam Ibnu Athaillah? Ibnu Athaillah itu adalah ulama yang paling hebat. Semua orang mengakuinya. Bahkan banyak ulama berkata, "Law jazat bisalat bisyai'in ghairil Qur'an, fajazat bihikam Ibnu Athaillah." Apabila salat boleh tidak menggunakan Al-Quran, misal ya, sholat dibolehkan tidak menggunakan Al-Quran, tidak Fatihah, tidak boleh menggunakan misalkan Subhanallah doang. Jadi boleh sholat tanpa Al-Quran. Fajazat bihikam, maka boleh dengan kitabnya Hikam Ibnu Athaillah. Hikam itu kumpulan hikmah. Totalnya ada 264. Syekh Ibnu Athaillah adalah orang Mesir, lahir di Kairo dan meninggal juga di Kairo. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang umroh plus Mesir, bisa ziarah ke makamnya Syekh Ibnu Athaillah. Bahkan di sana di Mesir ada makamnya Imam Syafi'i juga. Jadi semoga nanti saya bisa umroh dan ibu-ibu semua jamaah di sini dan plus Mesir. Di sana luar biasa banyak ulama hebat. Nah, sebelum kita membahas hikam,
ada satu kisah, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang lahir cacat, tidak bisa lihat. Sekarang kita punya mata, punya kaki, punya telinga, semua normal. Ini orang cacat dari lahir, tidak bisa melihat. Tapi dia adalah wakil Nabi imam di Masjid Nabawi. Orang cacat tapi wakil Nabi imam di Masjid Nabawi, luar biasa. Bahkan ayat Al-Quran, 2 ayat Al-Quran turun sebab Abdullah bin Ummi Maktum. Yang sering dihafal Mas Fano itu Abasa, itu turun berkat Abdullah bin Ummi Maktum. Singkat cerita, Abdullah bin Ummi Maktum itu seperti biasa, dia istiqomah salat jamaah di masjid. Suatu ketika dia terjatuh, berdarah bibirnya, mengeluarkan darah. Kemudian dia bangun lagi, dia lanjutkan jamaah di masjid. Ternyata besoknya Abdullah bin Maktum pas jalan ke masjid ada yang nuntun. Anak muda, meskipun dia nggak tahu itu kelihatannya seperti pemuda ganteng, dia nuntun dia ke masjid. Kemudian Abdullah bin Maktum nanya, wahai pemuda, setelah diantar berkali-kali dia nanya, soalnya pemuda ini kok nganter ikhlas, nggak minta uang, bahkan sampai dalam kisah itu sampai puluhan tahun. Ditanya, kata pemuda tersebut, wahai Abdullah bin Maktum, kamu nggak usah tahu siapa saya, karena saya iblis. Wah, bayangkan bro, dia iblis tapi bantu Abdullah jamaah. Abdullah kaget, iblis kamu kan tugasnya menghalangi salat, kok kamu malah nuntun saya ke masjid? Iblis menjawab, saya tuh pernah dengar pas kamu jatuh kesangkut batu, jatuh berdarah, malaikat berkata Allah telah mengampuni setengah dosanya. Saya takut kalau kamu jatuh lagi kamu gak punya dosa. Bayangkan ya, orang iri seperti itu. Misalkan saya iri sama Mas Iza, ternyata Iza makin hebat, saya makin sakit kan? Maka iblis seperti itu, dia makin sakit, dia gak mau dosa Abdullah bin Maktum dihapus semua. Jadi ibu bapak di sini yang istiqomah jamaah, insya Allah semuanya kesalahan dihapus. Dalam suatu cerita pernah Abdullah bin Ummi Maktum minta izin sama Nabi, wahai Nabi, saya izin karena saya buta dan gak ada yang nganter, saya izin salat di rumah. Habis itu Nabi bilang, iya silahkan. Setelah Abdullah bin Ummi Maktum keluar masjid, Nabi mengundang, Abdullah bentar, kamu dengar suara adzan gak? Dengar wahai Rasulullah. Kalau dengar tidak ada rusuh, jadi kamu wajib jamaah. Padahal buta, apalagi kita yang bisa lihat. Jadi jamaah di masjid itu wajib khususnya bagi laki-laki. Jamaah di mushola itu wajib khususnya bagi laki-laki. Kalau perempuan tuh ada khilaf, bagi yang cantik-cantik ada yang berkata di rumah aja. Tapi kalau aman dari fitnah, maksudnya aman dari fitnah itu insya Allah nggak ada yang merkosa, nggak ada yang jahil, maka tidak masalah jamaah di masjid. Itu kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Mas Ian, Mas Ihza, Mas Farhan mana? Mas Zidan, jamaah terus. Jamaah itu menghapus dosa seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan dia derajatnya adalah menjadi wakil Nabi. Bayangkan wakil Nabi di Madinah. Mari sekarang kita lanjutkan hikmah yang keempat dari Ibnu Athaillah As-Sakan. Dari itu adalah arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Arih nafsaka minat tadbir. Udahlah, kamu kalau kamu kerja, kalau kamu ibadah gak usah mikirin hasil. Istilahnya seperti itu. Udahlah, kamu kalau kerja kerja yang giat gak usah mikirin hasil. Fama qama bihi ghairuka anka, karena apapun yang Allah telah tetapkan, la takum bihi li nafsika, kamu tidak bisa merubah. Kalau kemarin kan hikmahnya apa? Yang kemarin yang ketiga itu sawabiqul himami la tahriku asraril dari. Keinginan yang kuat tidak akan bisa merubah benteng takdir. Jadi ini dua hikmah ini saling berhubungan. Kalau yang pertama itu yang sawabiqul himam itu keinginan kita tidak bisa merubah benteng takdir, artinya dari awal permulaan, dari awal berangkat cita-cita kita hanya usaha. Cita-cita kita tugasnya hanya usaha. Adapun takdir sudah Allah
tentukan. Kalau yang sedang itu hasilnya. Ketika kita sudah usaha, hasilnya apapun itu, itulah takdir. Kita tidak bisa merubahnya. Contohnya gampangnya gini, karena kita itu biasanya sering lupa di sini. Suatu ketika misalkan Pak Ruskan pergi ke Jepang atau ke Mekah, ternyata pesawatnya jatuh di hutan. Akhirnya Pak Ruskan beserta keluarga di hutan bikin api unggun, ya kan? Kemudian mau bikin tenda juga nggak ada. Kira-kira Pak Ruskan sama sekeluarga ada rasa takut nggak? Mungkin harimau menerkam. Mungkin pas lagi tidur ada ular. Kira-kira takut nggak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang tidur di hutan, kira-kira takut dimakan harimau nggak? Atau minimal kalajengking digigit? Tapi kalau di rumah, apalagi rumahnya mewah, apalagi rumahnya ada satpam, kira-kira kita merasa aman nggak? Aman mana? Di hutan atau di rumah mewah yang ada satpamnya, aman mana? Kita merasa aman di rumah mewah, ya kan? Yang kedua, bila ada anak di sini, cita-citanya Mas Ija katanya jadi arsitek, amin, ya Rabbal Alamin jadi. Mas Ian Ican jadi dokter, amin. Jadi Mas Husin jadi apa? Kiai dan pengusaha sukses, amin. Jadi Mas Maros juga semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Cita-citanya tinggi. Ketika cita-cita jadi, dari sekarang tuh mereka sudah belajar. Ketika jurusannya kedokteran, udah kursus ilmu bahasa Inggris misalkan, kursus matematika, kursus fisika, dan ternyata diterima fakultas yang dituju. Kira-kira bapak ibunya bilang, ini Mas Ian, Mas Yusri, Mas Ija hebat bisa lulus fakultas karena pintarnya atau karena takdir Allah? Biasanya orang, anak saya hebat, pintar, maka keterima. Ada juga orang yang punya misalkan bisnis ayam geprek yang lagi tenar kan, atau bisnis rumah makan sampai cabangnya ribuan. Ketika kaya, mereka itu menyangka kekayaannya itu hasil jeripayahnya. Biasanya seperti itu. Ini berkat saya dulu pernah susah. Saya pas susah tapi saya itu terus bekerja. Saya nyari utang nggak dikasih utang. Akhirnya saya sampai jual apa? Dia membanggakan diri, membanggakan jerih payah. Dia tuh lupa dengan takdir. Lupa dengan takdir. Padahal, dan yang lebih menyakitkan adalah seperti kita sekarang, salat, puasa, zakat. Biasanya orang yang sering salat, orang yang sering tahajud, orang yang sering puasa, dia tuh menyangka saya pasti masuk surga. Kenapa kamu masuk surga? Ya karena saya rajin ibadah. Jadi ketika lihat preman, pelacur, dia langsung, wah ini ahli neraka. Biasanya kita seperti itu kan? Kita menyangka pahala itu adalah sebab kita masuk surga. Padahal di sini dijelaskan sama Ibnu Al-Qayyim As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir. Jangan pernah menganggap hasil itu dari usaha kita. Hasil itu adalah ketentuan yang Allah tentukan. Buktinya ya, banyak orang pinter, banyak yang anak orang kaya tapi miskin. Banyak yang lulusan SD tapi kaya, banyak. Jadi pahala, rasa aman, pintar, kekayaan itu ujian. Itu ujian. Pahala itu ujian. Bahkan Nabi berkata, la yudkhila ahadakum al-jannata amaluha. Nabi berkata apa? Tidak akan memasukkanmu ke surga amalmu. Wala anta ya Rasulullah, nah Anda juga seperti itu? Iya. Nabi aja masuk surga bukan karena amalnya. Jadi pahala itu bonus, surga itu bonus. Yang kita tuju hanya Allah. Sama juga orang yang tadi apa? Yang di hutan. Dia rasa aman kan? Kenapa? Karena benteng. Karena satpam. Padahal bisa jadi rampok datang. Bisa jadi enggak? Bahkan bisa jadi dibunuh satu keluarga. Tapi bisa jadi yang tinggal di hutan dia selamat sekeluarga. Rasa aman dari sebab benteng atau sebab rumah? Keamanan dari sebab rumah kita mewah atau keamanan emang sudah Allah amankan? Sama kayak orang pintar. Nanti Mas Faro, Mas Iza, kalau cita-citanya berhasil, jangan bangga sebab pintarnya. Atau yang jadi pejabat, yang punya gelar dokter, profesor, jangan bangga. Itu semua ujian. Itu semua
ujian. Bahkan Nabi Sulaiman berkata ketika dia mendapatkan Bilqis beserta istananya, jadi dapat wanita cantik plus istana. Mimpi nggak Mas Ian, Mas Iza? Wanita cantik kita dapatkan plus istananya, bukan rumahnya, istana. Gimana? Kira-kira sombong nggak kira-kira? Misalkan Mas Iza miskin, dapat istri putri raja, datang ke sini naik pesawat. Kira-kira merasa sombong nggak? Oh, lihat saya punya pesawat. Biasanya gitu ya. Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah ujian dari Tuhanku, karunia dari Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur. Jadi singkat cerita dari yang tadi adalah kita tuh sudah tahu salat, sudah tahu puasa, sudah tahu zakat, sudah tahu sedekah. Itu amalan zahir. Kita sering lupa amalan batin. Kita sering lupa amalan batin. Silahkan salat jamaah, bahkan wajib jamaah, wajib puasa, wajib zakat, tapi sekali-kali niatmu itu bukan surga, bukan pahala, itu tugas. Kita tuh melaksanakannya karena tugas. Masa kayak misalkan Mas Yusril, ibunya nyuruh, Yusril pel rumah, kata Yusril. Setelah selesai Yusril, mah mana upahnya? Wajar nggak? Normal nggak kalau Mas Yusril minta upah sama mamanya? Enggak kan? Kita sering salat, sering puasa, kita minta surga. Bahkan bilangnya, ya Allah, saya kan sering puasa, sering tahajud, sering Senin Kamis, tapi kenapa kok miskin terus? Ada yang gitu? Na'udzubillah. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ibadah zahir kita tetap lakukan, ibadah batin kita jaga, hati kita tetap jaga. Sama seperti pekerjaan zahir kita lakukan profesional. Dalam hadis dikatakan, innallaha ahabba ahadukum idza amila fa'atqana fayutqina. Allah tuh mencintai hambanya apabila bekerja atau belajar itu dengan profesional 100%. Itu hadis dari Nabi. Jadi kalau bekerja ya bekerja. Kita pengen kaya, wajib. Kita pengen sukses, wajib. Tapi jangan lupa niatnya bukan untuk kaya. Kaya wajib tapi niatnya bukan untuk kaya. Kita tetap jaga kerja batin, yaitu apa? Hasil sudah Allah tentukan. Kekayaan atau bangkrut itu sudah ketentuan Allah. Pintar, buktinya gini ya, buktinya kaya atau miskin itu sudah ketentuan. Sekarang Mas Yusril lahir dari keluarga biasa, Mas Farah keluarga biasa. Teman saya di Mesir lahir dari keluarga raja, darah biru, ya kan? Ada teman saya juga di Kairo lahir dari bisnismen terkaya nomor 3 di Thailand. Hebat kan? Ketika lahir kira-kira mereka minta nggak jadi anak raja? Ketika lahir kira-kira Mas Pano bilang nggak, ya Allah, saya kalau boleh nawar saya mau jadi anak raja aja deh. Kira-kira gitu nggak? Enggak kan? Lahir procot, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa minta kan? Itu takdir yang tidak bisa dirubah, kodok yang tidak bisa dirubah. Buktinya lagi selain yang tadi, orang yang lahir ada yang cacat, nauzubillah, ada yang normal. Kita minta nggak? Kita pas lahir pengen normal? Minta nggak? Enggak kan? Orang lahir dari kecil sudah pinter. Ada yang lahir nauzubillah ideal atau bodoh. Salah siapa? Salah orang tuanya? Tidak. Kita tidak bisa nyalahin orang tua, itu murni ujian. Bisa jadi yang buta seperti Abdullah bin Umi Maktum masuk surga. Bisa jadi yang miskin seperti Thauban yang saya ceritakan beberapa hari yang lalu itu masuk surga. Yang cantik malah masuk neraka karena cantiknya. Yang ganteng masuk neraka karena gantengnya. Nauzubillah. Tujuan hidup kan bukan ganteng, bukan kaya kan? Tapi selamat. Itu buktinya ya. Jadi bukti bahwasanya kaya, miskin, sukses,
Itu semua itu hanya ujian. Liyabluwani ashkuru am akfur, fa in syakara fa innama yashkuru nafsi. Apabila kita bersyukur itu untuk kita sendiri. Jadi semua yang ada dalam kita, kalau bagi orang Islam itu kalau kita usaha, misalkan ayam geprek atau usaha kelontongan atau usaha pabrik, itu modalnya kira-kira sama atau beda? Beda kan? Ayam geprek modalnya mungkin dia beli kompor, beli ayam, beli wajan, beli minyak. Kalau orang yang punya pabrik modalnya apa? Pabrik. Kalau pabrik plastik, plastik. Kalau pabrik kaca ya kaca. Pabrik baja ya baja, beda kan? Ketika lahir itu Allah sudah kasih modal. Ada yang modalnya pinter, ada yang modalnya bodoh. Ada yang modalnya cacat, ada yang modalnya sempurna. Ada yang modalnya anak raja, ada yang modalnya anak petani. Itu semua modal. Dan modal tersebut kita nggak bisa protes. Itu kodok. Itu kok kodok sudah ditentukan. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri apapun itu. Karena itu adalah modal kita untuk ke surga. Hisabnya dikit. Kalau orang miskin paling nunggunya 1 tahun. Kalau orang kaya nunggunya ribuan tahun. Nauzubillah. Bukan nauzubillah. Orang kaya kalau baik, infak masjid, infak pondok pesantren, infak rumah sakit cepet juga. Tapi kalau pelit, nauzubillah. Jadi semuanya di sini, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, saya sendiri semuanya, semoga kita semua sukses, amin ya rabbal alamin. Semua kita kaya, amin ya rabbal alamin. Tapi sukses dan kaya jalan kita untuk bisa membantu orang lain. Makanya masjid ini atau pondok pesantren atau apapun itu, kalau kita punya uang jangan pernah ragu untuk infak. Itu kesempatan. Itu kesempatan dan memang kita mampu. Karena bisa jadi kan kita dikasih masjid yang megah gini tapi usaha malah sepi karena corona kan. Bisa jadi masjid sudah bagus gini, kita mau infak, usaha sudah sukses, ternyata malah nggak ada masjid lagi. Ya, jadi kesempatan dan kemampuan itu adalah nikmat yang jarang kita dapatkan. Jadi bagi semuanya di sini, kayak adik-adik di sini, Putri, Zizi, Rara, Naura, mumpung ada Mas Riki, mumpung ada Mas Zen, mumpung ada saya, semangat belajar. Saya bisa kesini, Mas Zen bisa hafal Quran. Itu untuk kita, untuk adik-adik, syukuri, diambil ilmunya. Jangan diajak ngaji malah males. Kalau kemarin tadi pagi ya kita bahas apa? Ciri orang yang mau masuk surga apa? Mas Iza, Mas Yusri, ciri mau masuk surga apa? Kita tuh bisa lihat, kita tuh calon surga atau neraka, kita bisa lihat. Apa cirinya? Serinya 1, sering sholat 5 waktu. 2, apa? Sering puasa. 3, sering tahajud, melakukan kebaikan. Itu ciri orang mau masuk surga. Kullu mri'in muyassarun lima khuliqa. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia nanti. Dimudahkan kalau ahli surga, dimudahkan berbuat baik. Kalau mau jadi ahli neraka, dimudahkan berbuat jahat. Contohnya kayak tadi pagi apa? Kita main bola. Saya mau main bola sama Ian, Ican. Saya ngajak Putri mau nggak main bola? Nggak mau. Berarti nggak ada bakat main bola. Tapi kalau saya ngajak bikin baju, saya ngajak Mas Yusril, mau nggak? Nggak mau kan? Berarti Mas Yusril nggak ada bakat bikin baju. Kalau saya ajak jamaah di sini, orang ibu bapak di sini, jamaah, ngajak adik-adik jamaah, nggak ada yang mau, nauzubillah, berarti calon neraka. Dan alhamdulillah saya ajak mau semua. Saya ajak jamaah, adik-adik di sini jamaah. Bahkan Mas Yusril, Mas Iza, Ian, Ican jam 4 sudah di musola. Itu calon penghuni surga, sudah ada bakat, sudah dikasih bakat. Kullu mri'in muyassarun lima khuliqa. Ketika kita dikasih sama Allah tuh kok enak, kalau disuruh baik itu kita langsung lakukan. Itu ciri mau masuk surga. Tapi hati-hati, jangan sombong. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukurinya. Itu aja untuk kajian hari ini.